Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al Rizky. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Saya ingin mengerjakan tugas praktikum tugas 3 praktikum basis data ya. Yang saya disuruh untuk melakukan praktikum transaksi ya. Yang pertama, saya misalnya ingin memasukkan data pasien baru ke sini. Lalu kita misalnya ada melakukan update ya pasien baru, kita ke menu rutin, create new routine, lalu pertama kita drop dulu parameter ini ya, drop dulu apa namanya parameternya, lalu kita kasih nama transaksi satu ya, lalu saya sudah menyiapkan kodenya yaitu di sini. Nah, kita paste. Jadi saya melakukan update pasien terbaru yaitu ID pasiennya 7 karena saya waktu tugas 2 menyertakan 6 pasien, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Lalu di sini mendapatkan satu pasien baru laki-laki yang bernama Arya. Alamat pasiennya dari Jakarta. Kita klik go. Oke, sukses. Kita execute. Nah, ketika di execute akan muncul nama baru di sini. Tapi jika kita ke menu pasien, tidak ada ya nama Arya, hanya ada di prosedur data server saja. Kenapa? Karena kita belum melakukan commit ya. Jadi baru sekedar data server baru saja. Lalu bagaimana caranya untuk memasukkan si Arya ini ke pasien? Nah, yang pertama kita create new routine lagi ya. Transaksi 2 ya. Kita drop parameternya dulu, lalu menambahkan parameter baru. Kita pastekan kodenya di sini. Lalu kita menambahkan perintah baru di sini. Sebelum n yaitu commit. Nah, lalu kita klik go. Sukses ya. Kita coba execute di yang ini. Sama ya seperti tadi. Lalu kita ke menu pasien. Jadi si Arya ini akan muncul di sini. Oke. Lalu bagaimana jika kita ingin melakukan rollback, misalnya melakukan kesalahan ya. Yang pertama, kita ke prosedur, create new routine, transaksi 3. Nah, kita ini drop ya parameter. Nah, misalnya kita di sini akan melakukan rollback. Nah, kita klik go. Nah, oke, transaksi 3. Nah, di sini tidak akan muncul, hanya sekedar. Jadi di sini nama barunya tidak akan muncul. Jadi kita sekedar memerintah saja. Jadi tidak akan muncul di sini. Lalu bagaimana caranya jika akan muncul? Kita mencobakan nomor kode yang terbaru ya. Di sini saya sambil menambahkan pasien baru dan juga akan merubah ini apa? Merubah data yang merupakan kesalahan. Jadi kita coba lagi ya. Kita akan menambahkan pasien baru yang ke-8 yaitu Indra. Lalu pasien 7 yang bernama Arya kita akan coba ganti menggunakan nama Iqbal.
yang dan memasukkan kode commit ya agar masuk ke data ya. Coba kita coba transaksi 4 execute Iqbal ya. Kita ke pasien. Nah, jadi pasien ketujuh yang bernama Arya kita sudah rubah menjadi Iqbal ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melanjutkan rollback dengan metode save point ya. Lalu kita melanjutkan create new routine transaksi 5. Kita drop. Lalu saya sudah menyiapkan kodenya juga, kita copy. Mungkin saya akan jelaskan sedikit. Jadi saya akan menambahkan pasien ke-8 Indra, pasien ke-9 Stefani, dan pasien 10 Mia ya. Kita udah rollback ke save point 1 semua. Kita commit, kita klik go. Nah, lalu kita execute. Sebentar. Yang 9. Tadi sebenarnya saya sudah memasukkan Indra ya ke mana ke waktu di transaksi 4 ya. Kenapa baru masuk? Karena itu belum saya rollback ya waktu tadi ya. Sekarang baru saya rollback. Oke, nih di sini. Sedangkan pasien 9 tidak muncul. Kenapa yang Stefani? Karena sudah saya rollback ya. Jadi tidak akan muncul. Sedangkan yang Indra udah saya menjadikan save point ya. Jadi Indra itu menjadi save point, bukan rollback lagi. Dan Stefani sudah saya rollback jadi tidak akan muncul di sini ya. Seperti ini. Jadi di sini kita akan melakukan transaksinya, lalu kita menambahkan table baru, new table ya, table new. Karena kita akan menambahkan 5 menu, berarti kita kolomnya tambah 1, go. Lalu kita menambahkan transaksi obat. Lalu di sini ID transaksi, ID pasien. Oh ya, sudah ya. Atau ID obat, ini jumlah. Ini total harga ya. Lalu ini 3, 6, 10, 10. Lalu kita klik save. Lalu kita menambahkan lagi tabel baru ya, satu lagi. Lalu di sini tabelnya obatnya ya, obat. Kita tambahkan kolom satu lagi. Di sini ID obat. Ini ya 8. Kode obat. Jadi ubah varchar. Lalu klik di sini 5. Lalu nama obat. Kita klik varchar. Sini ketik
30. Lalu harganya sama integer 10. Stok juga integer. Misalnya stoknya di sini cuma 5 ya. Lalu kita klik save. Lalu kita ke transaksi obat, struktur, ID, sebentar. Kita ID pasien dan ID obat. Sebentar. Kita ID pasien dan ID obat. Lalu di sini obatnya. ID obatnya kita ke indeks. Nah, akan mencoba mengatur relasinya. Yang pertama ke desainer, lalu rumah sakit obat. Nah, di sini kita akan sebentar. Nah, kita rapikan dulu ya. Dokter admin, rumah sakit daftar, pasien dokter, ini dokter, sebentar. Nah, lalu kita di sini kita menambahkan relasi baru, yaitu ID obat dengan ID obat. Oh, saya lupa save-nya. Sebentar. Oke, kita menambahkan baru. Kita save dulu. Kita ke lalu di sini
lalu relationship dari ID pasien ke ID pasien. Seperti itu. Lalu kita coba selesai ya. Lalu kita coba kita melakukan insert dulu data baru ke obat ya, obat. Jadi kita melakukan data baru sesuai perintah yang ada di perintah praktikum. Kita masukkan ID obatnya. ID obatnya A001. Kode obatnya ID obatnya 1 ya. ID obat 1, kodenya A001. Nama obatnya amikacin. Harganya 20.000. Lalu stoknya 10. Di yang kedua juga ID obatnya 2 A002. Nama obatnya amoxilin. Harganya 15.000. Stoknya 20. Nah, lalu yang ketiga kode obat 3 A003. Nama obatnya betadine. Harganya 7.000. Stoknya cuma 5 ya. Kita klik go. Nah, oke. Sukses. Beberapa kali karena mengalami error seperti ini dan saya berhasil menemukan solusinya. Yang pertama kita menggunakan TG jual seperti perintah di buku. Lalu after insert ya. Lalu kita ke update obat, set stok new dot jumlah. Lalu where ID obat sama dengan new dot ID obat. Ini perintahnya kan ya, seperti ini bisa. Ataupun kalian bisa menggunakan MySQL di SQL-nya langsung ya. Ini kan jika menggunakan trigger langsung ya, bisa menggunakan di SQL menggunakan kode di sini. Nah, ini kodenya. Ataupun jika mengalami error, maka menggunakan delimiter ya. Ini untuk memperbaiki errornya tersebut. Seperti itu. Sekarang akan mengetes apakah berhasil atau tidak triggernya. Yang pertama, kita ke transaksi obat ya. Lalu ke insert. Kita masukkan trigger, misalnya ID transaksinya 1. Kita pembelinya ke siapa ya? Si Mia misalnya ya. ID obatnya 1. Jumlahnya 2. Kita sebentar. Kita hafalin dulu ya. ID 1 harganya 20.000 ya, 20.000. Berarti ke transaksi obat. Ke 1 pembelinya si Mia. Jumlahnya ID obatnya 1, jumlahnya 2, harganya
20.000 berarti kali 2 berarti 40.000 ya. Kita klik go. Nah, lalu kita coba ke obat. Nah, stoknya berkurang ya. Tadinya 10 menjadi 8. Sekian tugas dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.